Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Despariza, NIM C1C022014, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran Pajak. Pengertian SPT atau Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Macam-macam SPT. Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. 2. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT meliputi A. SPT tahunan pajak penghasilan, B. SPT masa yang terdiri dari 1. SPT masa pajak penghasilan, 2. SPT masa pajak pertambahan nilai, 3. SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. Fungsi SPT. Fungsi SPT adalah sarana yang digunakan WP atau wajib pajak atau VKP pengusaha kena pajak untuk pelaporan dan pertanggungjawaban. Fungsi pelaporan pada SPT dapat dibedakan menurut yang melaporkannya. Pada WP dan pada VKP, bagi WP, fungsi pelaporan SPT terkait dengan beberapa kegiatan berikut: penghitungan jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya tertuang, penghitungan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban. Bagi PKP, fungsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan kegiatan berikut: penghitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya tertuang, pengkreditan pajak masuknya terhadap pajak keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain. Bentuk dan isi SPT. SPT terdiri dari SPT dalam bentuk formulir kertas dan SPT dalam bentuk dokumen elektronik. Isi SPT tahunan: jenis pajak, nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak, jumlah peredaran usaha, jumlah penghasilan termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, jumlah harta dan kewajiban, tanggal pembayaran pajak penghasilan pada 29 dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Yang wajib mengisi SPT. Pelaporan SPT pajak tahunan wajib dilakukan oleh semua wajib pajak atau WP yang telah berpenghasilan dan memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi memiliki batas waktu sampai 31 Maret 2023 untuk melaporkan SPT tahunan miliknya. Hal ini tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP minimal 50 juta atau per tahun atau 4,5 juta per bulan. Pembetulan SPT. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana di atas menyatakan rugi atau lebih dibayar. Pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Batas waktu penyampaian SPT.
Untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak, pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Penundaan penyampaian SPT. SPT sekalipun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, tetapi wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 bulan dengan cara mengajukan surat permohonan perpajakan batas waktu penyampaian SPT tahunan kepada DJP dengan disertai 1. Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT tahunan. 2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam 1 tahun pajak. 3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terhutang menurut perhitungan sementara tersebut. Sanksi terlambatan atau tidak menyampaikan SPT. Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tulis aturan tersebut. Pengertian SSP atau Surat Setoran Pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP. SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh penjabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Batas waktu penyampaian SPT yang paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. B. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT masa. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.